Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir sekalian. Perkenalkan, kami tim Maskun Sumadirejo dengan saya Syakina Madita sebagai pembicara pertama dan pembicara kesimpulan. Rekan Sanitya Ibnu Hapina sebagai pembicara kedua dan Dery Prima Ramadan sebagai pembicara ketiga. Kami akan memaparkan gagasan kami untuk mendukung mosi perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP untuk mewujudkan tatanan yang harmonis dari ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Namun sebelum merujuk pada argumentasi kami, maka izinkanlah kami untuk memberikan klarifikasi dan juga urgensi pengaturan perlindungan data pribadi dalam proses pengintegrasian NIK dan NPWP. Dewan Juri yang terhormat, sebagai langkah awal menuju single identity number, pengintegrasian NIK dan NPWP merupakan langkah pemenahan data yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memangkas proses birokrasi menjadi lebih sederhana. Sebagaimana prinsip dasar dalam SIN, maka suatu identitas diri akan memuat beragam informasi untuk mengurus keperluan pelayanan publik termasuk untuk membayar pajak. Sistem ini merupakan transformasi birokrasi yang juga diterapkan di banyak negara misalnya Uni Eropa, Amerika, Thailand, dan masih banyak lagi. Transformasi ini mengharapkan pola pelayanan yang terintegrasi sehingga antara negara dan warga negara dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, transformasi tersebut disertai dengan kerentanan akan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi, sehingga harus dilindungi secara hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Samuel Weran dan Louis de Brandes dalam The Right to Privacy tahun 1890. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa NIK dan NPWP merupakan dua jenis identitas yang berbeda. NIK adalah identitas kependudukan yang digunakan untuk kepentingan penataan dan penertiban dokumen untuk pelayanan publik, sedangkan NPWP merupakan identitas wajib pajak, baik itu perusahaan, perorangan yang mengandung data finansial maupun non finansial yang sebagian besar bersifat rahasia, misalnya adalah SPT atau surat pemberitahuan. Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan, SPT secara terang telah dilarang untuk disebarluaskan baik oleh pejabat yang berwenang maupun oleh tenaga ahli. Namun meski demikian, celah tidak dapat terhindarkan sebab pengintegrasian NIK dan NPWP membuka peluang pemrosesan data resiprokal yang artinya data pribadi NIK dan NPWP melebur sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa NPWP dapat tersebar seiring dengan tersebarnya data NIK. Untuk mengantisipasi kebocoran data tersebut, maka harus diperkuat tiga aspek hukum dalam sistem hukum berdasarkan teori Law Friedman, yaitu secara strukturnya, secara legal substansinya, dan legal culture-nya atau budaya hukumnya. Pokok-pokok komponen tersebut akan kami jabarkan seiring dengan dukungan kami terhadap mosi dalam tiga argumentasi mayor, yaitu yang pertama bahwa perlindungan data pribadi harus diatur dalam integrasi NIK dan NPWP untuk memastikan setiap data warga negara terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, untuk menjamin perlindungan data pribadi, maka integrasi pengendalian prosesor dan data pribadi harus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, bahwa intensifikasi lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagai bentuk penegakan hukum yang konsisten. Kami meyakini bahwa perkembangan zaman akan memunculkan tantangan baru. Maka dalam mosi ini kami mengidentifikasikan transformasi birokrasi kependudukan memunculkan tantangan hukum berupa isu perlindungan data pribadi. Sehingga kebijakan pengintegrasian NIK dan NPWP timbul bersama urgensi untuk memastikan sistem keamanan perlindungan data pribadi diatur secara lebih rigid. It perfectum, es quod, es omnibus, suis partibus constant. Sesuatu yang dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap. Dewan juri yang terhormat dan pengamat hukum sekalian. Menurut Profesor Haula Rosdiana, administrasi perpajakan adalah kunci utama keberhasilan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang tidak didukung administrasi yang baik akan menimbulkan masalah substantif seperti bagaimana pajak menjadi sumber daya negara untuk mewujudkan tujuan termasuk kemandirian fiskal. Kami mendukung sepenuhnya mosi bahwa perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Dewan juri yang kami hormati dan pengamat hukum sekalian, bahwa untuk memasuki bangunan argumentasi kami yang pertama, kami menggunakan pendekatan sistem hukum Lawrence Friedman dengan menekankan pada aspek struktur hukum atau legal structure dan juga substansi hukum atau legal substance. Bahwa yang pertama adalah perlindungan data pribadi harus diatur dalam integrasi NIK dan NPWP untuk memastikan data setiap warga negara terlindungi dari akses yang tidak sah. Pengintegrasian NIK dan NPWP sebagai nomor pokok untuk kewajiban perpajakan diatur dalam PMK 112 2022, Junto 136 2023, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Integrasi ini bertujuan menuju single identity number atau SIN yang mewajibkan semua pihak termasuk pemerintah pusat, daerah, lembaga, dan swasta untuk membuka dan menyambungkan sistemnya ke Direktorat Jenderal Pajak Kemenq. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan data pribadi yang ada di dalamnya karena tidak ada klasifikasi data yang jelas dalam peraturan perpajakan terhadap data yang berpotensi diketahui oleh pemerintah dan pihak ketiga dalam pemrosesan data tersebut. Dewan juri yang kami hormati, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak atas privasi atau data pribadi. Namun demikian,
pesan jaminan perlindungan tersebut dilakukan dengan memaknai pasal 28G ayat 1 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya. Selain itu, pelaksanaan perlindungan data pribadi dari akses yang tidak sah juga diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Pengintegrasian NIK dan NPWP mendorong integrasi data resiprokal antara NIK dan NPWP yang melibatkan pengendali dan juga prosesor data. Pengendali dan prosesor data ini dalam hal ini adalah DJP dan juga Ditjen Dukcapil yang mempunyai kewenangan untuk menentukan tujuan, kendali, dan pemrosesan data. Karena ada lebih dari satu pengendali data, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan hubungan antara DJP dan juga Ditjen Dukcapil untuk memastikan perlindungan data pribadi dalam integrasi NIK dan NPWP. Pengintegrasian NIK dan NPWP sebagai bagian dari SIN harus disertai dengan perlindungan data pribadi, seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa dalam General Data Protection Regulation yang menekankan pentingnya data dan privasi data pribadi dalam pemrosesan data warga negara. Tanpa perlindungan data pribadi, data yang tersedia dalam NIK dan NPWP akan lebih rentan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi elemen utama dalam upaya pengintegrasian NIK dan NPWP. Dewan Juri yang kami hormati, argumen kami yang kedua adalah mengenai penjaminan perlindungan data pribadi, maka harus dibutuhkan integrasi pengendali dan prosesor data pribadi yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan metode pemungutan pajak dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang 9 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, DCP memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan terkait perpajakan seperti identitas pemegang rekening, nomor rekening, lembaga jasa keuangan, saldo rekening, dan juga penghasilan terkait, serta juga surat pemberitahuan atau SPT. Meskipun pasal 34 Undang-Undang HPP melarang DJP untuk memberikan data tersebut kepada pihak lain, integrasi NPWP dan NIK tetap membuka peluang kebocoran data atau akses yang tidak sah. Oleh karena itu, upaya perlindungan data pribadi penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data, terutama data yang bersifat spesifik. Undang-Undang PDP mengkategorikan data spesifik seperti data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kesehatan, data anak, dan juga data keuangan pribadi. Namun, data finansial seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 9 2017 termasuk SPT tidak dapat dianggap sebagai data spesifik seperti Undang-Undang PDP. Data keuangan pribadi hanya mencakup jumlah simpanan di bank seperti tabungan, deposito, atau data kartu kredit. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP pada integrasi NIK dan NPWP belum dapat dilakukan dengan harmonisasi peraturan perpajakan seperti PMK 112 2022, 36 2003 Undang-Undang HPP dan Undang-Undang PDP dan perlindungan pribadi, maka dapat ditingkatkan kualitasnya dalam pelayanan publik khususnya dalam perpajakan. Ketiga adalah intensifikasi lembaga pengawasan perlindungan data pribadi sebagai bentuk penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya integrasi NIK dan NPWP, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Namun peraturan perpajakan saat ini seperti PMK 112 2022, Junto 136 2003 dan Undang-Undang HPP belum dapat menerapkan mekanisme perlindungan data pribadi sebagaimana Undang-Undang PDP karena beberapa data dalam integrasi tersebut tidak termasuk kategori data spesifik dalam Undang-Undang PDP. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi peraturan untuk mencapai penegakan hukum yang konsisten dalam perlindungan data pribadi pada integrasi NIK dan NPWP. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembentukan dan penunjukan pejabat khusus yang berwenang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi sebagaimana pasal 53 Undang-Undang PDP mengikat integrasi NIK dan NPWP melibatkan pengendalian dan pemrosesan data pribadi yang berskala besar untuk kepentingan pelayanan publik, serta tidak lupa melakukan juga pengawasan oleh lembaga PDP nasional sesuai pasal 58 hingga pasal 60 Undang-Undang PDP setelah lembaga tersebut terbentuk. Hetrehing achter de feiten an, hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Segenap Dewan Juri yang mulia, serta para pemerhati hukum yang kami hormati, perkenalkanlah saya Dery Prima Ramadan selaku pembicara ketiga untuk kembali mempertegas standing position tim kami terhadap mosi kali ini, sekaligus merekokoh struktur argumentasi yang sebelumnya telah dibangun secara komprehensif oleh rekan pembicara 1 dan rekan pembicara 2 sebelumnya. Perlindungan data pribadi telah menjadi fokus utama dalam diskursus integrasi NIK dan NPWP sebagai upaya meningkatkan tata kelola perpajakan yang lebih aman dan modern di Indonesia. Melalui implementasi sistem Single Identity Number atau SIN, sebenarnya telah disampaikan oleh rekan pembicara pertama dan juga kedua, sistem ini akan mendukung keterbukaan dan integrasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, lembaga-lembaga, swasta, dan lainnya ke dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, baik yang bersifat rahasia maupun tidak rahasia, serta yang bersifat finansial maupun bukan finansial. Memang benar bahwa upaya pengintegrasian NIK dan NPWP menjadi SIN merupakan sebuah terobosan yang menjadi keniscayaan dalam upaya reformasi perpajakan. Hanya saja dalam konteks keamanan cyber masih lekat diingatan kita serangkaian insiden kebocoran data yang baru-baru ini terjadi, seakan memperlihatkan kita tentang urgensi pelindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi masyarakat.
Dilansir dari cnnindonesia.com, sebanyak 330 juta data masyarakat di Ditjen Dukcapil Kemendagri mengalami kebocoran dan dijual di forum online Hacker Bridge Forum. Kebocoran tersebut diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia di media sosialnya. Ia menjelaskan bahwa data yang dipastikan bocor meliputi nama, nik, kakak, tanggal lahir, bahkan alamat. Lebih lanjut, pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya menyebut lebih dari kebobolan 300 juta tersebut diduga dikelola oleh Dukcapil dan juga tergolong sebagai kebocoran data yang sangat parah karena di dalamnya memuat nama lengkap ibu kandung yang bisa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Sebelumnya, hacker dengan nama anonim Triple R ini menjual 34 juta data paspor dan 1,3 triliun data pendaftaran kartu SIM telepon. Menyikapi realita ini, jika kita tinjau dari aspek sosiologis, menurut teori pertukaran dikonsepkan oleh Homans yang menyatakan bahwa interaksi adalah sebuah bentuk pertukaran yang melibatkan minimal dua individu yang saling bertukar kegiatan, baik yang berwujud tangible maupun yang tidak berwujud, yaitu intangible. Teori pertukaran dibagi jadi teori sosial dan juga teori pertukaran ekonomi. Nah, teori pertukaran sosial adalah tindakan sukarela individu yang dimotivasi untuk mendapatkan imbalan yang diharapkan dari pihak lain. Berbeda dengan pertukaran ekonomi yang diikat dengan kontrak yang jelas, maka pertukaran sosial terdapat kewajiban yang tidak tertulis atas dasar kepercayaan kepada pihak lainnya. Maka dalam konteks sosial, perlindungan data pribadi tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan primer masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai jaminan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk integrasi NIK dan NPWP ini. Maka sebetulnya hubungan kepercayaan atau fiduciary relationship antara masyarakat atau pemerintah sejati dapat lahir secara organik jika pemerintah mampu menjaga akuntabilitas kewenangan yang mereka miliki serta senantiasa berupaya memenuhi kewajibannya pada masyarakat, yang mana dalam mosi kali ini adalah pemerintah perlu untuk menjaga data pribadi daripada masyarakat. Maka pemerintah sudah sepantasnya menjadikan aspek perlindungan data pribadi sebagai sebuah jaminan mutlak yang implementasi dan regulasinya tak terbantahkan untuk disempurnakan sebelum pemerintah mulai menerapkan praktis konsep sistem SIN tersebut. Berkatalah peribahasa Latin, dormium aliquon deleges nunquam moriuntur, yang bermakna hukum kadang tertidur tetapi sungguh ia tak pernah mati. Adagam hukum ini membenarkan optimisme kami selaku tim pro bahwa hukum mungkin terkadang tertinggal, namun yang pasti hukum tak pernah mati. Tak perlu secepat apapun dinamika dunia yang berubah, hukum akan selalu menemukan jalan untuk kembali berdiri. Dewan juri yang kami muliakan, untuk menegaskan kembali standing position kami dalam mosi kali ini, kami telah merumuskan beberapa saran solutif dan komprehensif demi memastikan perlindungan data pribadi dan pengetuaan NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Di antaranya, tentu yang pertama, revisi dan harmonisasikan PMK nomor 112 2022 sebelum telah diubah terakhir dengan PMK nomor 135 2023, Undang-Undang 9 2017 dan juga Undang-Undang HPP dengan Undang-Undang PDP. Yang kedua, membentuk atau menunjuk pejabat khusus dalam DJP atau Ditjen Dukcapil sebagai pendali proses data pribadi yang berwenang untuk melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga, pelaksanaan mekanisme pengawasan dapat dibantu dilaksanakan oleh lembaga pengawas PDP nasional sebagaimana pasal 58 sampai 60 Undang-Undang PDP dalam hal lembaga tersebut telah terbentuk. Salus populi suprema lex, bahwa terlepas dari apapun keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Maka secanggih apapun program dicita-citakan oleh pemerintah pada muaranya keselamatan dan keamanan rakyat tetaplah menjadi aspek yang tak dapat dipertentangkan dengan satu hal apapun. Mengingat amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 G yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Maka sekali lagi kami menegaskan kebulatan tekad dan kemantapan niat untuk berposisi sebagai tim pro pada mosi kali ini. Sebab aspek perlindungan data pribadi dan upaya penelitian NIK dan NPWP sebagai upaya penerapan SIN merupakan sebuah keniscayaan yang implementasi dan regulasinya tak dapat terpisahkan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Sekian dari kami, terima kasih. Tempora mutatur et nos muntamur in illis. Artinya waktu berubah dan kita berubah di dalamnya. Dewan juri yang terhormat, transformasi kebijakan merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak terelakkan. Setiap perkembangan akan menantang kita untuk beradaptasi dengan baik. Dalam konteks pengintegrasian NIK dan NPWP, kekhawatiran terkait dengan kebocoran data pribadi seharusnya menjadi tantangan yang dapat diselesaikan dengan bijak, bukan malah mengurung diri dari perkembangan zaman. Justru hukum harus ditarik untuk hadir sebagai penjaga ketertiban dan pelindung dari hak-hak individu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kebijakan pengintegrasian NIK dan NPWP dilaksanakan dengan merespon tantangan perlindungan data pribadi dengan upaya-upaya yang memadai.
Upaya ini kami sarankan sebagai langkah hukum yang konkret sebagaimana berikut ini, yaitu yang pertama adalah dengan merevisi dan mengharmonisasikan PMK nomor 112/2022 junto PMK nomor 136/2023, Undang-Undang nomor 9 tahun 2017, Undang-Undang HPP dengan Undang-Undang PDP. Yang kedua ialah membentuk atau menunjuk pejabat khusus dalam DJP atau Dijen Dukcapil sebagai pengendali dan prosesor data pribadi yang berwenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga ialah pelaksanaan mekanisme pengawasan yang dibantu oleh lembaga pengawas PDP nasional sebagaimana amanat dalam pasal 58 sampai 60 Undang-Undang PDP dalam hal lembaga tersebut telah terbentuk. Transformasi menuju SIN adalah langkah yang maju dalam reformasi birokrasi dalam perpajakan. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa baik kita melindungi data pribadi warga negara. Sebab keamanan data pribadi adalah fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem yang diterapkannya. Sebelum menutup argumentasi kami ingin mengutip peribahasa Latin bahwa hukum kadang tertidur tapi tidak pernah mati. Kami optimis bahwa meskipun hukum terkadang tertinggal dalam mengikuti perubahan zaman, namun ia akan selalu bangkit untuk menemukan jalan untuk melindungi hak-hak warga negara. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami menegaskan dukungan kami terhadap mosi ini dengan melindungi data pribadi dalam proses pengintegrasian NIK dan NPWP, kita dapat mewujudkan tatanan yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.